Mátame, Ruiz. ¡No! ¡No! ¡Hija! Di awal film kita diperlihatkan dua orang bapak-bapak bernama Pedro dan juga Jimmy yang nampak dikagetkan oleh suara tembakan dari luar rumahnya yang saat mereka mengecek hal tersebut di esok paginya. Betapa terkejutnya mereka karena melihat seorang yang sudah terpotong-potong dengan meninggalkan sebuah alat yang mereka tidak tahu untuk apa alat tersebut si korban bawa ke sana. Pedro dan juga Jimmy yang kemudian mendatangi sebuah rumah tempat tinggal dari seorang bernama Maria berkat petunjuk dari sebuah buku yang tergeletak di sana, nampak kembali dibuat terkejut saat mereka sampai di sana karena seseorang bernama Uriel telah nampak membengkak di seluruh tubuhnya karena dirasuki oleh sebuah roh yang mana kejadian tersebut sudah berjalan 1 tahun lamanya. Pedro dan juga Jimmy yang nampak mendatangi Kapolsek setempat dan terlihat diacuhkan saat mereka melaporkan kejadian yang sudah sangat jelas dilihat oleh mereka, membuat mereka berdua terlihat kebingungan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Ruiz, di mana Ruiz adalah orang yang menguasai tanah di sana dan dianggap bisa membantu mereka dalam menyelesaikan masalah yang sedang mereka cari solusinya. Los hermanos ilusos. Sesampainya mereka di tempat Ruiz yang juga terlihat bingung dengan apa yang harus mereka lakukan, malah terdengar berbicara kalau semua kerasukan yang telah terjadi di sana sengaja dibuat oleh pemerintah karena Ruiz sadar kalau pemerintah ingin menguasai tanah miliknya dengan cara menyebar ketakutan dan membiarkan orang yang kerasukan dibiarkan membusuk dan tidak mendapat pertolongan. Ruiz yang terlihat sedang makan malam dan memutuskan untuk melihat Uriel sambil membawa sebuah shotgun yang dia genggam di tangannya, malah terdengar diancam oleh Uriel kalau dia akan merasuki janin yang sedang dikandung oleh istrinya, dan tentu saja ucapan tersebut membuat Ruiz mengurungkan niatnya saat dia sudah terlihat mendodongkan shotgun ke arah babatok Uriel yang tertidur di sana. Mátame, Ruiz. Keesokan paginya, Pedro dan juga Jimmy yang terlihat datang ke rumah Maria kemudian diberi masukan oleh Ruiz kalau mereka harus memindahkan Uriel dari sana dan membawanya sejauh mungkin kalau mereka tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi di wilayah tempat tinggal mereka. Saat mereka bertiga terlihat kesusahan dan berhasil mengangkat Uriel yang kemudian terlihat disimpan di belakang mobil bak yang sudah Ruiz bawa, hampir menabrak seorang bocil yang sedang berangkat ke sekolah saat mereka membawa Uriel menuju ke sebuah wilayah di Anta Beranta. Uriel yang terlihat tidak ada di bak mobilnya sehingga membuat Ruiz dan juga yang lainnya kecewa, terlihat kembali lagi ke kampung halamannya karena Ruiz berpikir yang penting mereka sudah membawa Uriel sangat jauh walaupun tempat tersebut bukanlah tempat yang diinginkan olehnya. Penting harinya saat Jimmy yang mengambil sebuah peluru yang Adbin tenyaho apa itu naon atuh maksudnya, terlihat juga Ruiz di pagi harinya yang tiba-tiba dikejutkan dengan seekor domba piaraannya yang disinyalir telah dirasuki oleh sebuah roh walaupun si domba tersebut tidak nampak berbeda dari yang lainnya. Ruiz yang kemudian terlihat membawa shotgun di tangannya dan terdengar diperingatkan oleh si istri kalau Ruiz tidak boleh membunuh domba tersebut seandainya tidak mau hal buruk terjadi pada keluarganya, nampak diacuhkan oleh Ruiz yang kemudian menembak domba tersebut dan aneh bin ajaibnya, si istri malah mengapak Ruiz di babatoknya dengan akhir adegan di mana si istri pun melakukan hal yang sama dengan memukul-mukulkan kapak yang dipegangnya tepat ke arah babangusnya. Penting harinya, Jimmy yang melihat sebuah bayangan aneh di dalam rumahnya kemudian nampak dikunjungi oleh seseorang di mana seseorang tersebut adalah si Ucup yang terdengar mengabarkan kematian Ruiz beserta isinya dan juga ibunya yang nampak menghilang setelah Jimmy dan kawan-kawannya memindahkan Uriel yang kerasukan di sana. Ucup yang kemudian meminta izin kepada si Pedro untuk menginap di rumah miliknya dan diizinkan oleh si Pedro dengan syarat si Ucup memberikan senjata yang dimilikinya. Kemudian nampak diberitahu oleh si Ucup jangan pernah menyalakan listrik di rumahnya karena iblis jadi merasa terpanggil kalau seseorang menyalakan listrik dan semua yang berhubungan dengan kabel di sana. No usa la luz eléctrica.
Pedro yang terlihat datang ke rumah pepotongannya dengan tujuan untuk membawa anak-anaknya pergi jauh dari sana, terlihat pahare-hare omong dengan mantan pepotongannya, dan terlihat juga si anjing yang menjilat baju milik Pedro saat dia telanjang dan berniat membakar pakaian yang sudah dipakainya. Saat Pedro telah membakar pakaian miliknya dan si anjing yang kemudian terlihat menyerang Vicky saat Pedro mencoba meyakinkan mereka untuk segera pergi dari sana, membuat Leo yang merupakan ayah kandung Vicky terlihat panik kemudian mengejar si anjing dan terlihat tidak bisa menemukannya. Pedro yang kemudian terlihat membangunkan anak sulungnya di mana anak tersebut terlihat autis dengan hanya bisa menggerakkan beberapa anggota tubuh miliknya, terlihat memberitahu Leo untuk tidak menggunakan senjatanya saat Leo berhasil menemukan anjing miliknya karena hal tersebut bisa sangat berbahaya seperti saat Ruiz yang menebak domba ternaknya. Kemudian hal tersebut malah membuat semua keluarganya binasa. Leo, no use arma. A buscar un perro. Pedro yang terlihat mengejar Leo yang sedang mencari anjingnya, kemudian terlihat terkejut saat dia mendengar suara tembakan di mana anjing yang telah dirasuki oleh roh jahat nampak tergeletak di sana, dan Pedro pun segera overboden untuk bergegas kembali ke rumah pepotongannya. Vicky yang terlihat sudah ada di sana dan Pedro yang kemudian menyadari kalau Vicky yang nampak sehat walafiat bukanlah anak Sabrina melainkan roh jahat yang sudah menguasai tubuhnya, terlihat segera bergegas membawa anak-anaknya ke dalam mobil, di mana Vicky yang kemudian berkata kepada ibunya kalau saat Leo pulang dengan mobilnya, dia akan menabrak Sabrina, dan hal tersebut pun terjadi saat Pedro sudah berada di dalam mobil dan berniat membawa kedua anaknya. Pedro yang kemudian menjemput ibunya di mana sudah ada Jimmy yang juga standby di sana, terlihat tak bisa menjawab pertanyaan dari si ibu, kenapa Sabrina mengizinkan Pedro untuk membawa anak-anaknya dan kenapa Pedro membawa mobil yang merupakan milik pepotongannya. Si ibu yang sudah tahu akan kejadian yang ada di sana dan menjelaskan kalau kejadian yang serupa sering terjadi di kota, kemudian menjelaskan kepada mereka kalau ada 7 aturan yang harus mereka lakukan seandainya mereka tidak mau roh jahat menguasai tubuhnya dan kalau orang tersebut tidak mau kehilangan kesadarannya. Dan diantaranya adalah jangan nyalakan lampu, jauhi binatang, jangan ambil barang apapun yang berkaitan dengan orang yang kesurupan, jangan sakiti mereka, jangan sebut nama roh sesuai dengan nama aslinya, dan jangan pernah tembak mereka dengan sebuah senjata. Namun di obrolan ini si ibu lupa apa aturan ketujuhnya. ¿Qué más? Sabrina yang kemudian terlihat menelepon walaupun kita tahu dia sudah tertabrak mobil di depan rumahnya, kemudian terdengar berkata kalau dia menyuruh Pedro untuk mengembalikan anak-anaknya dan terdengar berkata-kata menyakitkan kepada Pedro dengan kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan pepotongannya. Pedro yang kemudian memberitahu Jimmy kalau Sabrina sudah meninggal dan Pedro sangat menyesal karena sudah jadi penyebab roh jahat tersebut bisa sampai ke rumah pepotongannya. Jimmy yang kemudian berkata kepada Pedro kalau dia sangat bangga kepadanya, kemudian terdengar memberi sebuah solusi kalau dia mengenal seseorang yang sudah sangat berpengalaman dalam kejadian yang mereka sedang jalani karena orang yang Jimmy kenal sudah pernah mengalami kejadian yang sama dengan mereka. Yo conozco a alguien que capaz que nos puede ayudar. Jimmy yang terlihat memperkenalkan Pedro kepada Mirta, kemudian nampak ditawari oleh Mirta kalau rumah yang dihuni olehnya memiliki beberapa kamar dan mereka dibebaskan untuk tinggal di sana sampai kapanpun mereka menginginkannya. Jair yang kemudian terlihat modal dan Jimmy yang berbicara dengan Mirta tentang kasus kesurupan yang dahulu kala pernah Mirta ceritakan kepadanya, nampak terlihat menginap di tempat Mirta di mana tujuan mereka untuk pergi ke kota dan meminjam uang kepadanya terhalang oleh keadaan di mana Mirta yang tidak memiliki uang cash dan harus mengambil uangnya terlebih dahulu ke bank di hari Seninnya. Saat malam mulai poek dan Jimmy yang terlihat menemani Jair di dalam mobilnya, lalu tiba-tiba Sabrina yang terlihat ada di sana dan nampak menggendong Santino dengan penuh luka di tubuhnya, kemudian terlihat didatangi oleh Pedro di mana si ibu yang bercerita kalau dia melihat Sabrina namun sangat ketakutan ketika si ibu memperhatikannya, kemudian nampak membawa Santino pergi dari sana dengan cara melompat melewati jendela dan terlihat tidak bisa dikejar walaupun Pedro dan juga Jimmy terlihat berusaha mengejar dengan bermodalkan senter yang dia bawa di tangannya. Mirta yang kemudian memberitahu Jimmy kalau
kalau Jair sudah dirasuki oleh roh dan kemudian terperangkap karena tidak bisa menguasai pikiran Jair berkat penyakit dari autismenya, terlihat mengeluarkan sebuah alat pengusir roh jahat di mana alat tersebut sama dengan alat yang Pedro temukan dari seseorang yang sudah dicincang di awal film saat mereka mengecek kejadian di esok paginya. Jimmy yang kemudian memiliki tugas untuk menyelamatkan Santino, di mana Pedro yang kebagian tugas untuk menemukan Uriel, si roh gendut, dengan Mirta yang bertujuan untuk mengakhiri kasus kerasukan yang menimpa keluarga mereka, kemudian terlihat segera bergegas dari sana, meninggalkan si ibu yang harus menemani Jair dan menjaganya untuk tetap aman di sana. Jimmy yang terlihat sudah berjalan cukup jauh dan menemukan Sabrina yang nampak sedang melahap anaknya sendiri, kemudian memutuskan untuk menubruk Sabrina, sementara Pedro dan juga Mirta terlihat sudah sampai di sebuah daerah di mana beberapa hari sebelumnya Pedro dan juga Jimmy pernah memindahkan Uriel dan kehilangan Uriel dari mobil yang sedang membawanya. Mirta yang kemudian berkata kalau roh jahat tersebut pasti berada di sebuah yayasan di mana roh jahat sangat menyukai anak-anak, dan begitu juga sebaliknya. Terlihat juga si ibu yang menjaga Jair di rumah Mirta terlihat ketakutan karena Jair yang terlihat berjalan dan berkata dengan normal, menandakan kalau roh jahat yang sudah merasukinya berhasil menguasai tubuh Jair dengan sepenuhnya. Pedro dan juga Mirta yang terlihat menemukan sebuah ruangan di mana terdapat anak-anak bocil yang sedang duduk di bangkunya. Kemudian terdengar ditanya oleh Mirta apa si roh jahat berada di sana. Kemudian dijawab oleh seorang bocil kalau dia tidak boleh berisik dan membuat Mirta keluar dari ruangan karena mencium bau aneh yang keluar dari dalam mulut bocil di sana. Pedro yang kemudian bertanya kepada anak yang lainnya dan terlihat dibuat bingung ketika anak-anak tersebut mencoba untuk membuat Pedro dan juga Mirta menjauh dari sana. Kemudian terlihat disimpulkan oleh Mirta kalau roh jahat tersebut pasti ada di sana karena anak-anak bocil yang bertingkah sangat aneh tersebut pasti diperintahkan oleh si roh jahat untuk menjauhkan Pedro dan juga Mirta dari tempat persembunyiannya. Es porque lo tienen acá. Pedro yang terlihat membuka panggung kayu di mana terdapat orang-orang tua yang sudah meninggal di sana. Kemudian terdengar diperintahkan oleh Mirta kalau Pedro lebih baik membawa alat yang sudah disiapkan dan tidak boleh berlari saat Pedro mengambil alatnya agar si roh jahat yang ada di sana tidak bisa kabur dan tetap di tempatnya. Pedro yang terlihat sudah kembali dan kemudian lanjut part 2 untuk membuka kayu panggung yang ada di sana. Terlihat mengangkat jasad mereka satu persatu dan kemudian menemukan Uriel yang terlihat ditumpuk beserta dengan jasad yang lainnya. Mirta yang terdengar menyuruh Pedro untuk segera mengangkat jasad Uriel karena hanya dengan alat yang Mirta bawa roh jahat tersebut bisa untuk dimusnahkan. Malah terhasut oleh omongan bocil yang ada di sana kalau Pedro lebih baik menghabisi roh jahat si Uriel dengan sebuah kapak yang dia lihat ada di ruang kepala sekolah. Pedro yang terlihat masuk ke ruang kepala sekolah dan malah terjebak di dalamnya, kemudian malah membuat Mirta menjadi celaka karena para bocil yang ada di sana terlihat menghabisi Mirta dengan sebuah palu yang Pedro gunakan untuk membuka panggung kayu yang jadi persembunyian roh jahat dari mereka. Pedro yang terlihat menyesal dan kemudian menyaksikan si Uriel tiba-tiba keluar dari bawah panggung dengan berbicara perkataan yang menyebalkan kepadanya. Kemudian terlihat ditumbuk oleh si Pedro dengan alat yang Mirta bawa, dan secara tidak langsung hal tersebut membuat setan bocil kembali terlahir dan memberikan sebuah tanda kepada Pedro yang si setan oleskan di dahinya. Para bocil yang kemudian terlihat berjalan entah mau kemana, sementara Pedro terlihat kembali ke rumahnya dan mendapatkan kabar kalau ibunya sudah tiada. Kembali dibuat terkejut saat dia harus membersihkan rambut dari dalam mulut si Jair, yang dimana hal tersebut menandakan kalau sang ibu yang sudah meninggal ternyata diakibatkan oleh anaknya sendiri, dan bisa disimpulkan kalau Pedro lah penyebab semua orang yang berhubungan dengan dirinya harus meregang nyawa, walaupun si Pedro awalnya berniat baik untuk menjauhkan keluarganya dari bahaya.
Nah, plot twist yang terdapat pada film kali ini ternyata si Ucup lah orang di balik semuanya. Kematian suami Mirta yang berniat membantu Uriel ternyata dia yang membunuhnya. Dimana si Ucup yang malah menembak dan mencincang orang tersebut dan memakannya lalu dikasihkan kepada babi. Sehingga Pedro, Ruiz dan semua yang terlibat dalam kejadian yang sudah menimpa mereka hanya karena si roh jahat ini ternyata sudah merasuki si Ucup terlebih dahulu dan berhasil membuat si Ucup menjadi jahat walaupun si Ucup terlihat lugu dan berdiri di sana. Tamat. Ya, tamat.